pemilu berjalan dengan damai tanpa ada sesuatu hal yang mungkin saling menyerang. Dan saya kira hal ini sangat perlu kita lihat di sini bahwa Presiden juga kalau kita bicara netralitas, saya kira kelihatan bahwa Pak Presiden di sini menunjukkan bahwa dengan mengundang semua capres, maka dukungan kepada semua capres pun adalah sama. Jadi saya kira ini adalah untuk penakarawan dari Pak Jokowi yang bisa mengundang semua capres. Dan baru kali ini memang presiden itu capres semua diundang oleh seorang presiden untuk akan bersama. Dan ini adalah menunjukkan penakarawan dari Pak Jokowi. Oke, upaya makan siang bersama dengan para baca pres perlu kita apresiasi, tapi apakah cukup sampai di situ? Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, pemirsa. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Gelisah, jelas ada publik yang gelisah. Dari hasil survei Litbang Kompas, mereka khawatir bahwa politik dinasti terjadi. Ini ada 60% masyarakat lebih yang mengkhawatirkan bahwa politik dinasti terjadi pada saat Gibran Raka Buming Raka maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Itu hasil survei yang real. Khawatir dengan bergabungnya Mas Gibran dalam kontestasi Pilpres sebagai bagian dari politik dinasti. Anda tidak bisa menafikan itu, Bang Ali. Oke? Nanti kita akan kembali ke Anda. Sebentar Bang Ali, saya beri kesempatan dulu ke Mas Anton. Kita berlanjut ya. Soal netralitas Presiden Jokowi ini sangat penting. Mas Anton, selain soal PJ kepala daerah yang tadi sudah disinggung ya oleh Mbak Titi, kemudian soal penyelenggara pemilu yang juga tadi disinggung oleh Mbak Titi, yang menjadi kekhawatiran publik ini juga soal netralitas TNI dan juga Polri. Kita tahu bahwa sebentar lagi akan ada pergantian Panglima TNI, di mana Panglima TNI ini adalah orang dekatnya Presiden Jokowi, mantan komandan pas pampresnya Pak Jokowi. Kita tahu juga di Polri ini yang menjadi Kapolri adalah orang dekatnya Pak Jokowi zaman dulu di Surakarta. Dan nanti yang menjadi kasat gosipnya ataupun informasinya juga adalah menantu dari pendukung utamanya Pak Jokowi. Jadi soal netralitas dari TNI dan juga Polri ini bagaimana melihatnya Mas Anton? Satu, bahwa ketika kita bicara netralitas itu paling mudah untuk kita ucapkan, tapi paling sulit untuk kita realisasikan. Oke. Itu satu. Kedua, ini menarik ngomong tentang netralitas. Kita unsur netralitas ASN, TNI, Polri, tapi penyelenggara negaranya yang di topnya enggak. Menteri-menterinya enggak. Saya ambil contoh tuh, Bang. Itu Menteri Wamen ATR beberapa hari lalu, Raja Juli Antoni itu ada kegiatan untuk kasih sertifikat. Kalau nggak salah di NTB atau NTT. Iya, di NTT. Apa tuh pertamanya? Selamat pagi Prabowo Gibran. Itu di sana itu lagi jalbis perjalanan dinas. Ngapain tuh ngomong itu ya? Jadi agak hipokrit gitu ya. Kita bilang, ini yang di bawah suruh netral, yang atasnya enggak. Saya pikir duduk perkara ini itu kemudian kita naik ngomong tentang netralitas kemudian jadi perdebatan publik karena ada anak kandung Jokowi maju. Iya. Satu. Benar bahwa tidak ada larangan secara konstitusi yang melarang bahwa anak kandung, istri dan lain-lain itu. Tapi etikanya, kalau ngomong etika kan standarnya beda. Dinasti adalah biasa dalam cerita demokrasi. Yang tidak biasa adalah bagaimana aturan itu dibengkokkan. Aturan sudah matang, sudah siap, tiba-tiba Pak Agus Subianto, kalau kita cerita tentang kompetensi, beliau sudah paham, sudah sangat lewat dengan itu. Kualifikasinya sudah jelas, dari sisi pendidikan, dari sisi penugasan, dari yang lain udah lengkap. Tapi saya bilang Pak Agus Subianto ini kursi doh. Kenapa? Karena beliau pernah bekerja dengan Pak Jokowi dan kenal sudah sejak lama. Gitu loh. Jadi itu yang menjadi tapi ketika di satu sisi itu positif. Iya, kita bisa melihat, bisa menjamin bahwa marwah TNI netral, tetap dipercaya oleh publik. Harus diingat bahwa TNI itu adalah lembaga negara yang paling tinggi dipercaya oleh publik. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada satu dan lain hal,
keberpihakan itu justru mencoreng TNI. Dan dampaknya itu jangka panjang. Ini yang itu harus dua kita sisi perhatikan. mata uang ya. Berarti profilnya Pak Agus Subianto ini calon panglima TNI. Profilnya sudah komplit tapi juga dekat dengan Presiden Jokowi. Itu yang menjadi dua sisi mata uang.